Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru tertentu tahap 1 2025. Perkenalkan, nama saya Junadi, guru IPAS kelas 7 SMP Negeri 2 Cilogram, sekaligus mahasiswa PPG Guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2400103925100326. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran pada kelas 7 di SMP Negeri 2 Cilogram dengan materi kegiatan ekonomi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, absen dulu ya. Yang disebutkan namanya berikan tangan ya. Najlat di atas ya. Julia, Dila, Widiawati, oh ada iya. Julfa, David, Imelda, ada. Arul Iqbal, Muhammad Rifai, Sela, Oke, berapa hari? Tengok belum? Ya, kalau besok tidak masuk, tengok ya. KM, dipimpin KM. Apakah yang pimpin? Seli, ada. Tio, ada Tio. Rafa, oh kemarin sakit ya, sudah sehat sudah. Alhamdulillah. Aditya, ada. Fadil, mana Fadil? Gak masuk. Terangannya apa? Izin sakit. Oh izin. Oh, ya. Bayu. Bayu ya. Muhammad Rafli. Apa? Mana apa? Oke, adik. Izin apa sakit? Ya. Ya. Tolong jaga kesehatan ya, kesehatan kalian. Rekan-rekan yang sakit ini tidak masuk iklan. Baiklah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Siapa yang akan nyanyinya? Depan. Dekat dia depan. Tuh, ini ya. Oke. Ya. Tolong berdiri. Berdiri. Tolong berdiri. Indonesia
kegiatan ekonomi masyarakat. Bukan. Kegiatan ekonomi masyarakat. Jelas ya. Baiklah, sebelum kita dilanjut, ada pertanyaan ya. Siapa tahu kalian hafal, bisa dan mampu ya untuk belajar. Ada pertanyaan sebelum menyampaikan materi. Apa itu kegiatan ekonomi? Yang satu, yang kedua, apa saja contoh kegiatan ekonomi di sekitar kita, ya. Dan yang ketiga, mengapa kegiatan ekonomi penting bagi kehidupan sehari-hari? Ya. Baiklah, kita yang pertama dulu. Apa itu kegiatan ekonomi? Siapa yang ya kelompok? Ya. Ya, tepuk tangan. Sekarang yang kedua, apa saja contoh kegiatan ekonomi di sekitar kita atau di lingkungan kita? Ya Pak, yang mau menjawab? Ya, stop. Bukan kelompoknya, kelompok berapa? Ya. Ya. Oh iya, bagus, tepuk tangan. Kelompok dua. Yang selanjutnya yang ketiga. Mengapa kegiatan ekonomi penting bagi kehidupan sehari-hari? Semua ya, sehari-hari. Ada? Siapa yang mau jawab? Yang ketiga. Oh, ya. Oh iya, bagus, mantap. Ya, mantap. Yang lain, kalau Bapak ngasih pertanyaan, ya, lakukan aja, nggak apa-apa. Yang penting kalian menyampaikan, ya. Yang penting berdekatan dengan materi. Tuh. Dan yang selanjutnya itu tujuan pembelajaran kita. Peserta didik mampu mengidentifikasikan dan mengolah kegiatan ekonomi berdasarkan penampakan, ya. Penampakan dalam arti penampakan alam, ya, yang terlihat. Di situ kan ada SDA, sumber daya alamnya, ada juga SDM-nya, sumber daya manusia, ya. Itu masalah tujuan pembelajaran kita, ya. Ini silakan dilihat gambarnya, dikaji nanti kalian, ya, lihat penampakan, ya, alam. Hah? Ada? Nggak ada. Itu tujuan pembelajaran kita, ya, pembelajaran kita. Kegiatan kita. Yang selanjutnya ini masalah alam, ya, masalah alam. Di kita memang alamnya sangat, apalagi negara Indonesia terkenal dengan negara kaya alam. Tinggal SDM-nya ada kita, tinggal kita, ya. Apakah mampu atau tidak, bisa apa tidak, ya, untuk menggali potensi yang ada. Itu masalah untuk pembelajaran kita. Dan yang selanjutnya
Selanjutnya ini Sobat masalah Sumber Belajar, videonya, video ada. Videonya. manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menebang pohon di hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sobat Sumber Belajar, sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam distribusian barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga tadi sudah melihat ya video tentang pembelajaran ya. Jadi kampus mengintegrasikan dan mengolah kegiatan masyarakat. Yang pertama yaitu pengertiannya ya, aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi gini, jadi kita sebagai manusia harus mempunyai aktivitas jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan kita. Ya, adapun nanti kebutuhannya beda-beda ya, karena setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda tergantung penghasilannya atau ekonominya ya. Jadi di dalam kehidupan ini kita atau kalian ya harus bisa membedakan mana yang harus kita beli misalkan uang ya, mana yang tidak bisa kita beli tergantung ekonomi kita. Karena setiap manusia
A misalkan butuh ini butuh itu, dan ada juga ya dari kebutuhan ekonomi tersebut ada jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi primer. Kegiatan ekonomi yang langsung memanfaatkan sumber daya alam. Contoh, ada apa? Contohnya ada pertanian, perikanan, dan pertambangan. Itu jenis kegiatan primer ya. Primer. Yang kedua jenis kegiatan sekunder. Jenis kegiatan sekunder ya, kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Contoh, industri pengolahan makanan, tekstil, dan otomotif. Yang ketiga, jenis kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi yang menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat. Contoh, perdagangan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Jadi semuanya itu keterkaitan, semuanya ya, bersangkutan semuanya. Mulai dari pertanian, perikanan, pertambangan. Ada ini kegiatan primernya, ada lagi sekundernya. Dari hasil ini ada industri, bukan pabrik. Kalau pabrik kan yang menambang di situ, ya. Kalau ini mah industri. Jadi sistemnya olah dari hasil, misalkan dari hasil pertanian diolah di perusahaan industri menjadi olah makanan. Contohnya dari pertanian, contohnya jadi olah makanan. Hasilnya apa? Produknya, dari pertanian teh. Ada lagi padi pertanian dijadikan produksi industri dari pengolahan makanan apa? Dan padi. Nasi. Kalau masak kan mentah. Ada lagi, dibikin apa lagi? Dari padi. Banyak ya, banyak. Sekarang di pertambangan ada dijadikan tekstil. Apa tekstil? Contoh tekstil. Atau yang ada di Indonesia di kita. Ada lagi otomotif. Otomotif berhubungan dengan kendaraannya. Ya, setelah itu ada kegiatan ekonomi yang menyediakan jasa-jasa masyarakat. Tadi ya, misalkan produknya industrinya misalkan di provinsi kita mau dibawa misalkan ke Jawa atau ke Jakarta ke mana, itu melalui jalur perdagangan juga kan ada transportasi ya. Pas produk ini dijual ya kan, mulai transportasi, ada juga dari pendidikan, ada juga di kesehatan. Jadi semua ini terkaitan ya, dari bulan ini ingat semuanya berhubungan. Contohnya ada misalkan SDA alam, ada SDM karena ibarat alam ini mengenai manusia gitu ya. Itu misalnya jenis kegiatan ya. Ada lagi ya, untuk selanjutnya ada tadi dari video tersebut yang tadi ya, ada pertanyaan, ada yang mau bertanya dari video yang tadi ya. Dari ini ada
dari kegiatan ekonomi produksi ya, kegiatan ekonomi pokok. Kegiatan ekonomi pokok ada produksi, konsumsi, distribusi. Produksi kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dengan cara membuat barang atau jasa. Pelaku produksi disebut produsen. Yang selanjutnya konsumsi, kegiatan ekonomi di mana kita menggunakan barang atau jasa memenuhi kebutuhan manusia. Perlu konsumsi disebut konsumen. Yang selanjutnya distribusi, kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pelaku distribusi disebut distributor. Jadi gini ya, produksi yang membuat barang apa saja ya, produksi. Kalau konsumsi konsumen yang membeli ya, kalian bukan produsen. Ini bapak produsen misalkan ya, kalian sebagai konsumen. Jadi hasil menengin bapak ya, hasil dari perusahaan bapak dibeli oleh kalian, itu konsumen. Ada lagi hasil produsen, barang yang dibikin oleh bapak dijual lagi ke distributor. Dikemanakan ini? Mau dikemanakan? Dikirimnya ya, dari konsumen ke distributor. Jadi logikanya gini, pakai ya, yang kita pakai pabriknya di mana? Kota ya, Jakarta, di Bandung banyak ya. Pokoknya di Indonesia aja. Nyampe datang ke kita itu melalui distributor ya. Distributor eta dijual, dibeli kita ya sebagai konsumen. Dan kita itu sebagai konsumen ya, pemakai ini kita konsumen. Kalau yang konsumen kan produsen gitu ya. Itu di kegiatan ekonomi ya. Jadi kita dilanjut. Ekonomi berdasarkan penampakan alam. Jadi kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contoh pertanian di dataran tinggi, perikanan di daerah pantai. Jadi kalian itu harus kita bisa membedakan antara pertanian ada di dataran tinggi dan pertanian di dataran rendah. Ada juga ini adalah perikanan ya di daerah pantai. Ada berbeda. Jadi kalau itu dengan pertanian sama, pasti ada perbedaan antara pertanian yang di daerah dataran tinggi dengan
laut jauh kita mah. Ada juga jenis kegiatan perikanan yang kecil-kecilan. Contohnya bikin empang, ya. Empang juga empang yang biasa. Kalau kita mah belum tentu masyarakatnya misalkan bikin empang dijadikan ekonomi yang rutin sehari-hari dijual pajak tidak kita mah ya. Terkontrol di daerah kota ya langsung. Yang keempat peternakan. Kalau peternakan kita masyarakat yang masyarakat kecil ya, peternakan kita banyak alhamdulillah. Coba peternakan juga peternakan kambing ya, kambing kerbau sapi gitu ya kita. Ada lagi perdagangan kita ada ya. Pertambangan jarang industri apalagi. Yang selanjutnya lokasi aktivitas ekonomi. Ada ekonomi perkantoran, ada ekonomi sawah, ada ekonomi bank, ada juga ladang, ada pusat perbelanjaan, pabrik atau pelabuhan. Itu masalah aktivitas ekonomi. Kalau kembali ke daerah kota ada semua ini. Ya, ada di kota terutama masalah pabrik. Ini ada perbedaan ya antara kehidupan daerah kota dengan di daerah kita. Kalau di kita mah ada ya, ada pusat perbelanjaan yang besar. Kita mah nggak ada. Mau yang begitu juga ada pasar kaki lima sama. Itu masalah kegiatan ekonomi ya. Masalah kegiatan ekonomi. Jadi kesimpulannya, kegiatan ekonomi sangat tergantung terhadap banyak hal, mulai dari sumber daya, kondisi barang, dan letak geografis. Jadi kegiatan ekonomi akan bergerak jika para pelakunya sudah melakukan fungsi dan perannya secara baik. Itu kesimpulannya. Baiklah, kita lanjutkan ya dengan diskusi. Ya, dengan diskusi nanti masing-masing kelompok kita bikin kelompok dulu. Ya, bikin kelompok dulu dibagi 3 kelompok. Ya, cukup 3 kelompok ya. Silakan. Nanti ada pertanyaan ya, kita dulu ya. Sebelum dibagi kelompok ada pertanyaan dan diskusi. Pertanyaannya, bagaimana kegiatan ekonomi ya sekitar kita terkait penampakan alam? Itu yang satu ya. Yang kedua, bagaimana pengalaman kalian mengenai kegiatan ekonomi yang ada di sekitar? Ya, di sekitar. Siapa? Yang mau jawab siapa? Nama dulu siapa? Adit, ya, boleh. Yang mana? Yang bagaimana kegiatan ekonomi sekitar kita terkait penampakan alam?
Lanjutkan kembali lagi ke kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 mana? Silakan kalian diskusi ya. Diskusi kelompok. Silakan kerjakan diskusi. Ya, diskusi dari masing-masing kelompok. So, diskusi ya. Diskusi dengan cepat. So. Silakan pelajari dari masing-masing kelompok. Iya, dilihat dulu, pelajari. Lihat dulu, dilihat. Lihat dulu, yang pertama kelompok Soekarno Hatta tuh. Dipelajari. Dipelajari, toh. Contoh misalkan kelompok Soekarno Hatta, berdasarkan gambar di atas, jelaskan pengertian dari kegiatan konsumsi. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis pola konsumsi. Silakan ditulis ya. Nanti kalau sudah selesai ke depan, tulis. Tulis. Nanti kalau sudah selesai ke depan. Ya. Tulis di buku ya. Toh. Catat di buku. Nanti harus siap ke depan untuk menjelaskan jawab dari masing-masing kelompok.
Silakan ikutin teman-teman. Sampaikan ya, kalian sampaikan. Boleh. Kasih masukan. Udah ya. Udah beres. Nanti kalau ada yang sudah selesai, ke depan ya. Nanti kalau ada yang sudah selesai ke depan ya. Diskusi, sharing dengan teman. Boleh ya. Masukan pendapat. Berarti nanti yang pertama kelompok Soekarno Hatta ya.
kelompok jangan kurang dari 15 ya. Jangan lebih dari 15. Satu kelompok. Silakan kelompok Muhammad Hatta untuk menjelaskan. Kan itu jawabannya ya. Ada yang menjelaskan. Maksudnya satu orang aja. Nanti kalau udah beres nanti yang kedua gitu. Satu orang dulu. Orang dulu. Tolong lihat dulu yang perkenalan. Nama dan jumlah kelompok. Perhatikan. Ini kelompok Muhammad Hatta ya. Akan menjelaskan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Silakan.
kelompok berapa? Sok. Hah? Udah beres? Udah beres, siap ya. Kelompok apa? Hah? Silakan, siapa? Dua orang ya. Siapkan dua orang. Kelompok Soekarno-Hatta. Pertanyaannya berdasarkan, lihat ke depan tuh, masing-masing kelompok. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan pengertian dari kegiatan konsumsi. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis pola konsumsi. Silakan untuk kelompok Muhammad Hatta. Cepat, satu orang aja. Satu orang. Satu anak ya. Jangan dulu. Ke depan, sedikit depan. Ya, so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alul Iqbal dari kelompok 2, nama kelompok Soekarno-Hatta. Saya akan menjawab nomor 1. Jelaskan pengertian dari kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan atau menggunakan hasil produk, baik itu berbentuk barang atau jasa. Sudah, itu ya tepuk tangan. Hatta ya. Lanjutnya kelompok Soekarno-Hatta. Masih ada satu lagi. Silakan semua ke depan menjawab pertanyaan. Yang kedua. Ke depan, suaranya. Suaranya sih. Silakan. Suaranya dekat ini, dari.
Udah ya, sekarang. Jadi itu dari masing-masing kelompok ya, kelompok. Jadi silakan dipelajari ya. Untuk selanjutnya lihat ke depan tuh ada pertanyaan. Tadi dari kelompok Raden Fathaillah ada kalimat distribusi langsung, semi langsung dan tidak langsung. Apa pengertian dari distribusi langsung, semi langsung dan tidak langsung, dan berikan contohnya. Jadi dari Fathaillah ya. Silakan yang mau menjawab. Ada bukan tangan dari kelompok mana? Silakan. Pertanyaan. Lihat dulu pertanyaannya. Lihat. Ya, tepuk tangan. Namanya kan siapa? Namanya? Itu pertanyaan dari kelompok Raden Fathaillah ya. Ada kalimat distribusi langsung, semi langsung dan tidak langsung ya itu. Masih ada lagi? Tadi masih ada lagi? Yang mau menambah? Dari Raden Fathaillah masih ada yang menambah? Siapa lagi? Ya. Nanti dulu. Aduh. Jelas dari kelompok. Nama? Hah? Ya. Suaranya. Balik lagi suaranya. Tarik. adalah distribusi semi langsung dilaksanakan melalui saluran yang dimiliki oleh suatu perusahaan produsen. Pihak lembaga pemasaran ini memiliki produsen atau perusahaan pengantar produk kepada konsumen. Contohnya pedagang roti mengirim produknya ke warung-warung kecil. Ya. Bagus. Ya, tepuk tangan. Ada lagi? Hah? Ada lagi? Ya, silakan. Nama? Suaranya akan nyari. Kelompok? Ya. Ya. Tepuk tangan. Yang mana yang tadi panggilan? Hah? Ya. Suaranya ya. Suaranya jelas. Itu pertanyaan ya. Tadi dari kelompok mana? Ya. Ada kalimat distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Itu
nanti ya dari pertanyaan jawaban. Ada? Ada? Ada tambahan? Hah? Ada? Dari masing kelompok? Ada tambahan? Ya, kalau baiklah. Kalau tidak ada, kita simpulkan ya. Kesimpulannya, jadi kegiatan ekonomi sangat bergantung terhadap banyak hal. Mulai dari sumber daya, perhatikan, sumber daya, kondisi barang dan letak geografi. Jadi kegiatan ekonomi akan bergerak jika para pelakunya sudah melakukan fungsi ya, fungsi peran secara baik. Jadi itu masalah kesimpulannya ya. Jadi gini maksudnya, sumber daya yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita ya, dan kondisi barang apa yang akan dikonsumsi, yang akan didistribusikan supaya konsumen tersebut bisa menarik ya, bisa membeli, antara produsen ya, konsumen ya, itu saling berkaitan ya. Konsumen ada juga produksi itu. Jadi ada lagi, ini masalah lingkungan ya, sumber daya. Nah, itu masing-masing daerah itu beda-beda. Di situ ada kan ada letak geografi. Maksudnya gini, kalau kalian mau mendirikan apapun ya, mendirikan apapun dia perlu letak geografis ya, letak geografisnya. Ada lagi masalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi kembali ke kita atau berlingkungan masing-masing. Itu masalah kegiatan ekonomi ya. Ditambah lagi, ini tambah lagi ada juga pelaku, ada pelaku usaha ya. Pelaku usaha bebas. Siapa yang menjadi pelaku usaha, menjadi distributor, beli barang ya, yang mengirim barang, tapi itu distributor kan, distributor. Itu masalah kesimpulannya. Jadi gini, tadi hasil dari kelompok tadi nanti hasilnya dikumpulkan ya, dikumpulkan hasilnya berkelompok satu ya, berkelompok satu nanti sebagai bahan evaluasi berapa dan masuk nilai juga. Tuh. Itu masalah kesimpulan ya, kesimpulan. Lagi siapa tahu ada yang mau bertanya? Dua.